Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Umi Farida, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6, akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Statistik Penelitian, yaitu yang berjudul Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data. Jadi, tujuan dari pemusatan dan penyebaran data adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai suatu hal baik sampel atau populasi selain disajikan dalam tabel atau diagram. Jadi, berikut ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data, yang kedua adalah ukuran letak data, dan yang terakhir adalah ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data merupakan alat yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan. Dalam ukuran pemusatan data ini terdapat bermacam-macam. Yang pertama adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung merupakan data yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Untuk data tunggal seperti X1, X2, X3, hingga Xn dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah modus. Modus ini merupakan nilai terbanyak atau nilai yang sering muncul. Untuk menentukan modus dalam data yang sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kelas modus, yakni kelas yang memiliki frekuensi terbesar dibandingkan kelas-kelas lainnya. Yang kedua, hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan P. Yang ketiga, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan B. Yang keempat, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari atau sebelum titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan D1. Yang kelima, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang lebih dari atau sesudah titik tengah kelas modus yang disimbolkan dengan D2. Lalu selanjutnya masukkan nilai yang telah dihitung dalam rumus MO sama dengan B plus P dalam kurung D1 per D1 plus D2. Dan yang ketiga adalah median. Median ini merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Untuk mencari median dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah temukan letak kelas median dengan cara melihat kelas mana yang mencapai setengah dari jumlah frekuensi. Selanjutnya, hitung batas bawah kelas yang disimbolkan dengan B. Yang ketiga, hitung panjang kelas yang disimbolkan dengan P. Yang keempat, tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif, yaitu karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang disimbolkan dengan FK. Dan yang terakhir, perhatikan frekuensi pada kelas median yang disimbolkan dengan Fn. Nah, pada median ini kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu ME sama dengan B plus P sama dengan N per 2 dikurangi FK per Fm. Selanjutnya yaitu adalah ukuran letak data. Pada ukuran letak data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil yaitu sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka kita dapat menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data terlebih dahulu, kemudian cari letak kuartil dengan rumus letak Q sama dengan datum ke I dalam kurun N plus 1 per 4. Setelah kita menggunakan rumus tersebut, barulah dapat ditentukan nilai kuartilnya. Yang kedua yaitu adalah desil. Desil merupakan bilangan yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cetak letak desil dengan rumus DI sama dengan datum ke I dalam kurung N plus 1 per 10. Setelah kita menggunakan rumus tersebut, barulah dapat ditentukan nilai desilnya.
Yang ketiga, yaitu adalah persentil. Persentil ini merupakan bilangan pembagian yang membagi kumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Nah, untuk data tunggalnya kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian dicari letak persentil dengan rumus PI sama dengan detum ke I dalam kurun N plus 1 per 100. Setelah kita menggunakan rumus tersebut, barulah dapat ditentukan nilai persentilnya. Nah, untuk data dalam daftar frekuensi kelompok, kita dapat menggunakan rumus yaitu letak PI sama dengan I dalam kurun N plus 1 per 100 dengan I-nya sama dengan 1, 2, 3, hingga 99. Setelah kita menemukan kelas persentilnya, selanjutnya kita dapat menghilangkan batas bawah kelas yang disimbolkan dengan P. Selanjutnya, hilangkan panjang kelas yang disimbolkan dengan P. Dan selanjutnya tambahkan kolom tabel frekuensi kumulatif, karena dalam rumus akan ada frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yang disimbolkan dengan FK. Selanjutnya, perhatikan frekuensi pada kelas persentil yang disimbolkan dengan FP. Dan selanjutnya kita dapat menggunakan rumus PI sama dengan P plus P dalam kurung IN per 100 min FK per FP. Dengan I kita dapat menggunakan 1, 2, 3, hingga 99. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah jangkauan data atau range. Jangkauan data atau range ini merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Untuk data tunggal, kita dapat menggunakan rumus yaitu R sama dengan X max min X min. Sedangkan untuk data kelompok, kita dapat menentukannya dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil ke terbesar. Dan untuk jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil dengan rumus R sama dengan XI max min XI min. Untuk cara yang kedua yaitu dengan menghitung batas bawah dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi. Untuk jangkauan datanya adalah selisih antara batas kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi dengan rumus R sama dengan BA I max min BI min. Yang kedua yaitu adalah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi. Sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor ekstrim. Nah, untuk menentukan jangkauan kuartil ini kita dapat menggunakan rumus QR sama dengan Q3 min Q1. Sedangkan untuk simpangan kuartil, kita dapat menggunakan rumus QD sama dengan setengah dalam kurun Q3 min Q1. Yang ketiga yaitu adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan yang digunakan untuk menutup kekurangan dari nilai ring. Untuk mengetahui simpangan rata-rata ini, kita dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini. Selanjutnya, yang keempat adalah simpangan baku. Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti, sehingga paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Untuk menghitung simpangan baku dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk data tunggal, kita dapat menggunakan rumus SB sama dengan akar sigma Q1 min Q pangkat 2 per N min 1. Sedangkan untuk daftar distribusi frekuensinya, kita dapat menggunakan rumus SB sama dengan akar dari sigma FI dalam kurung X1 min X
kuadrat per n-1. Jadi itu tadi adalah sedikit pemaparan tentang ukuran pemusatan dan juga penyebaran data. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat dan saya ingin meminta maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.